Kisah selanjutnya. Meski dianggap sebagai sosok yang jenaka dan penuh kontroversi, akan tetapi di balik itu semua, seorang Abu Nawas juga merupakan pribadi yang memiliki kepedulian yang tinggi. Sehingga banyak di antara orang-orang di sekitarnya yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan. Kisah ini berawal ketika di negeri Persia ada seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Kendati memiliki harta yang berlimpah, namun setelah menikah kehidupannya selalu diselimuti kesedihan. Lantaran istrinya belum juga dikaruniai seorang anak. Sepanjang hari ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikaruniai keturunan. Puncaknya, pada suatu ketika ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia jika istrinya bisa hamil. Kemudian dengan izin Allah, tak lama setelah itu istrinya kegirangan sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, aku sudah hamil. Ternyata Allah sudah mengabulkan doa kita selama ini," kata sang istri merasa bahagia. Mendapat kabar bahwa istrinya telah hamil, ia pun sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Melihat sang istri sudah melahirkan, semua keluarganya juga larut dalam kebahagiaan itu. Suatu ketika, saat sedang bersantai di depan rumahnya, Abdul Hamid tiba-tiba teringat akan nazar yang pernah ia katakan dulu. Ia pun segera melakukan nazar tersebut. Dengan beberapa pembantunya, ia bergegas mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Akan tetapi, mungkin belum takdirnya ia melaksanakan nazar itu. Setelah beberapa hari dicari, ia belum juga menemukan kambing yang dimaksud. Ia pun menjadi sangat gelisah karena takut nazarnya itu tidak dapat ditunaikan. Di tengah-tengah kegelisahannya, tiba-tiba saja ia teringat seorang sahabatnya di negeri Baghdad. Sahabatnya itu dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ternyata sahabatnya itu adalah Abu Nawas. Tak ingin membuang kesempatan, ia segera mengutus beberapa pembantunya untuk menemui dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu pun berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, para utusan itu menceritakan maksud dari kedatangannya itu. Kemudian Abu Nawas berkata, "Oh, jadi begitu. Baiklah, aku pamit pada keluargaku dulu dan aku akan segera berangkat bersama kalian." Abu Nawas lalu berangkat bersama dengan anak buah Tuan Abdul Hamid. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar atas permasalahan yang sedang menimpa sahabatnya itu. Setelah mereka tiba di rumah Abdul Hamid, Abu Nawas langsung disambut dengan jamuan makanan mewah. Setelah selesai makan, Abdul Hamid segera menceritakan masalahnya kepada Abu Nawas, yang selama ini membuat hatinya menjadi gundah gulana itu. Mendengar keluh kesah Abdul Hamid, Abu Nawas pun berkata, "Wahai sahabatku, berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beritahu caranya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilakan untuk beristirahat di sebuah kamar khusus. Sambil beristirahat, ia kembali memutar otaknya untuk mencari solusi dari masalah ini. Namun sungguh ajaib, saat itu juga Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Keesokan harinya,
Abu Nawas berencana ingin memberi sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Abu Nawas kemudian meminta pembantu Abdul Hamid untuk menyediakan seekor kambing biasa. Setelah kambing itu berhasil disediakan, Abu Nawas langsung memanggil Abdul Hamid dan istrinya. "Wahai sahabatku, aku sudah menemukan kambing yang engkau cari selama ini. Dengan begitu, engkau dapat menunaikan nazarmu dan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Akan tetapi Abdul Hamid masih bingung, sebab kambing yang dibawa Abu Nawas adalah kambing biasa. "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa sama seperti kambing yang lain? Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," ujar sahabatnya dengan wajah murung. Belum sempat menjelaskan alasannya, Abu Nawas kemudian meminta sahabatnya itu untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir kepada Abu Nawas. Setelah menerima bayi laki-laki itu, Abu Nawas lalu berkata, "Wahai sahabatku, coba engkau perhatikan. Bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" kata Abu Nawas sambil meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing tersebut. Setelah melihat hal itu, Abdul Hamid dan istrinya mulai mengerti. Kini mereka sudah sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar tersebut. Mereka kemudian mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas dan memberinya hadiah untuk dibawa pulang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas membeli lidah sapi di pasar untuk dimasaknya di rumah. Di tengah perjalanan, dia berjumpa dengan kawannya. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya kawannya. "Oh, ini lidah sapi," jawab Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa memasaknya?" tanya kawannya kembali. "Ya, dengan cara seadanya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku yang memasaknya?" saran kawannya. "Oh, tidak perlu, tuliskan saja resepnya agar aku dapat memasaknya sendiri," pinta Abu Nawas. Maka kawannya tersebut menuliskan resep pada sebuah kertas dan diberikannya kepada Abu Nawas. Senanglah hati Abu Nawas karena nanti sesampainya di rumah, dia akan memasaknya sesuai resep yang telah didapatnya. Namun, tiba-tiba belum juga sampai di rumah, seekor burung gagak terbang rendah menyambar daging lidah sapi yang dibawa Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi kaget. Ia hanya bisa melongo sambil melihat burung itu terbang semakin meninggi. "Hai burung, percuma saja engkau mencuri lidah sapiku, karena resep untuk memasaknya ada padaku," teriak Abu Nawas sambil dia pamerkan kertas resep itu ke udara. Minum pil setan. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai profesi baru. Ia menerima jasa sebagai tukang servis toilet. Karena seringnya mendapatkan orderan, ia sampai lupa waktu dan jarang beristirahat. Akibatnya, dalam waktu beberapa hari, ia dilanda sakit panas dan demam. Ketika waktu menjelang malam, kondisi tubuh Abu Nawas semakin lemah. Panas demamnya juga semakin tinggi. Sang istri pun menjadi panik dan segera meminta bantuan seorang tabib. Namun ketika tabib tersebut datang, ia terkesan acuh tak acuh. "Ah, ini sih hanya sakit biasa. Minum pil ini. Kalau besok tidak ada perubahan, panggil saya lagi," kata sang tabib sembari memberikan pilnya. Kemudian ia segera meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan ternyata demam panas yang diderita Abu Nawas tak kunjung reda hingga keesokan harinya. Karena pil yang tabib berikan hanya pil biasa yang tidak ada khasiatnya.
Sang istri pun kembali menemui tabib untuk meminta bantuan. Barulah pada saat itu si tabib mengobati Abu Nawas dengan memberinya ramuan mujarab. Selang tidak berapa lama kemudian, kondisi Abu Nawas pun mulai membaik. "Wahai Tuan Tabib, kenapa Tuan tidak memberikannya dari tadi malam? Kasihan suami saya, dia semalaman tak bisa tidur," kata istri Abu Nawas. "Kamu ini, lagian malam-malam datang ke rumah. Saya kan sedang istirahat," balas si tabib dengan ketus. Beberapa hari kemudian, toilet di rumah sang tabib mampet, tak bisa digunakan. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Ini sih keahlian Abu Nawas. Akan kupanggil Abu Nawas kemari supaya toiletnya dibetulkan." Mendengar hal itu, sang istri tabib pun membalas, "Ini kan sudah jam 2 malam, waktunya orang istirahat. Kenapa tidak besok saja?" Sang tabib pun kembali berkata, "Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Saya juga sering dipanggil pasien jam segini. Kemarin saja saat Abu Nawas sakit, istrinya malam-malam juga datang ke sini." Maka berangkatlah sang tabib menuju rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang tidur pulas seketika terbangun karena mendengar pintunya diketuk. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan membukakan pintunya. "Ada apa, Tuan? Malam-malam begini kok datang ke rumah?" tanya Abu Nawas. "Itu, toilet di rumahku mampet. Tolong segera diperbaiki ya," kata sang tabib. "Aduh Tuan, kenapa harus sekarang? Besok pagi kan bisa," balas Abu Nawas kesal. Mendengar nada bicara Abu Nawas yang meninggi, sang tabib pun berkata, "Ya kamu jangan marah gitu dong Abu Nawas. Ingat, tempo hari saat kamu sakit, di tengah malam istrimu juga datang ke rumahku." Abu Nawas pun terdiam mendengar perkataan sang tabib. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu," ucap Abu Nawas. Sesampainya di rumah sang tabib, Abu Nawas pun diantar ke belakang, ke tempat toilet. Kemudian dengan santainya, Abu Nawas menjatuhkan sebuah pil ke dalam toilet tersebut sambil berkata, "Ini sih mampet biasa. Besok kalau tidak ada perubahan, panggil saya lagi," tutur Abu Nawas sambil ngeloyor pergi. Sang tabib pun hanya bisa melongo melihat perilaku Abu Nawas itu. Siapa yang salah? Sebelumnya telah diceritakan bahwa Abu Nawas itu pernah bekerja kepada majikan yang sangat pelit dan akhirnya memilih untuk berhenti setelah ia mengerjai majikannya tersebut. Nah, kali ini Abu Nawas kembali bekerja kepada saudagar yang lain, dan majikannya kali ini sangat baik hati dan pengertian. Bahkan ketika Abu Nawas melakukan kesalahan, sang majikan menegurnya dengan lemah lembut. Abu Nawas pun menjadi betah bekerja di tempat majikan barunya itu. Namun tidak bagi sang majikan. Sang majikan menganggap kalau Abu Nawas tak pernah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Misalnya, pada saat Abu Nawas disuruh untuk membeli 3 butir telur, dirinya tak langsung membeli ketiga telur itu, melainkan ia membelinya satu persatu, hingga untuk membeli ketiga telur itu dirinya sampai bolak-balik 3 kali ke warung. Hal itulah yang membuat sang majikan agak kurang suka dengan kinerja Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah," kata majikannya. "Sebenarnya aku telah mengakui jika engkau ini orang baik. Namun ada satu kekurangan kamu. Kamu itu kerjanya lamban sekali." Mendapat teguran dari sang majikan, Abu Nawas merasa dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu dengan sigap Abu Nawas langsung merayu sang majikan. "Mohon maaf Tuan Majikan, saya memang salah Tuan.
Tapi saya jamin hal itu tak akan terulang kembali untuk kedepannya. Saya akan mengerjakan sekaligus supaya cepat selesai, kata Abu Nawas. Karena sang majikan merasa kasihan, ia pun tetap mempekerjakan Abu Nawas di rumahnya. Sedikit demi sedikit Abu Nawas mulai belajar agar tak mengulangi kesalahannya. Hingga pada suatu hari, sang majikan jatuh sakit. Ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Dengan perasaan iba, Abu Nawas bertanya kepada sang majikan, "Tuan majikan, adakah yang bisa saya lakukan?" Sang majikan yang sedang terbaring lemas di tempat tidurnya menoleh ke arah Abu Nawas. Ia pun lalu berkata, "Coba carikan aku tabib Abu Nawas, aku sudah berat dengan sakitku ini." Mendapat perintah dari sang majikan, Abu Nawas bergegas pergi untuk mencari seorang tabib. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Abu Nawas kembali bersama seorang tabib. Ia juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersamanya. Melihat hal itu, sang majikan pun merasa heran. "Abu Nawas, aku kan hanya menyuruhmu untuk mencari seorang tabib. Tapi ini kok kamu ajak orang banyak?" tanya sang majikan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ini biar saya tidak bolak-balik, Tuan." "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya sang majikan bingung. "Jadi gini, Tuan. Setelah Tuan diperiksa tabib, biasanya kan Tuan disuruh minum obat. Nah, saya ajak sekalian tukang obatnya. Sedangkan tukang obat kan biasanya butuh ramuan untuk membuat obatnya. Maka saya ajak juga penjual ramuan obat-obatan. Tapi karena saya khawatir Tuan tak bisa disembuhkan, ya jadi saya ajak juga tukang penggali kubur," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Adas Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja," balas sang majikan sambil menepuk jidatnya. Kerjai pejabat mata duitan, Abu Nawas kasih hadiah kotoran sapi. Abu Nawas mengerjai pejabat yang dikenal mata duitan. Bermula di siang hari yang terasa sangat panas, membuat Abu Nawas bermalas-malasan di rumah. Saat kantuk mulai datang, tiba-tiba terdengar suara salam. Ada tamu rupanya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Abu Nawas. Tamu yang datang itu ternyata tetangga sebelah, Abu Mizan. "Ada apa nih, tumben siang-siang datang kemari?" tanya Abu Nawas usai bersalaman. Abu Mizan pun bercerita panjang lebar tentang kasus yang dihadapinya. Intinya, ia minta tolong Abu Nawas menyelesaikan masalah itu. Begini ceritanya. Telah berulang kali Abu Mizan mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini selalu berulang sehingga ia menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok alias suap. Tapi Abu Mizan tahu bahwa menyogok itu diharamkan ajaran agama Islam. Itu sebabnya apapun yang terjadi, Abu Mizan ogah menyogok hakim tersebut. Namun, tingkah hakim tersebut membuat Abu Mizan dongkol. Itulah sebabnya ia mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tuan kan dekat dengan Baginda Raja, tolong bantu saya," pinta Abu Mizan memelas. "Ah, itu urusan kecil. Enggak perlu lapor Baginda Raja segala," jawab Abu Nawas disambut wajah ceria Abu Mizan. "Terus saya mesti berbuat apa?" tanya Abu Mizan harap-harap cemas. Selanjutnya Abu Nawas memberitahu kiat menghadapi hakim mata duitan macam itu. Abu Mizan menyambut ide Abu Nawas dengan senang hati. "Baiklah kalau begitu.
saya akan lakukan seperti yang Tuan resepkan, ujar Abu Mizan mohon diri. Seperti dinasihatkan Abu Nawas, Abu Mizan menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisinya dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya ia mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan hakim. Saat itu juga hakim yang biasanya sok sibuk, langsung tidak sibuk, dan punya waktu untuk membubui tanda tangan pada perjanjian Abu Mizan. Abu Mizan kemudian bertanya, "Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" Hakim tersenyum lebar. "Ah, kau jangan terlalu dalam memikirkannya." Ia mencuil sedikit mentega dan mencicipinya. "Wah, enak benar mentega ini." "Iya," jawab Abu Mizan. "Sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam." Dikarenakan urusan sudah kelar, maka Abu Mizan pun pamit pulang dengan perasaan girang. Abu Nawas mau menjual matahari. Warga dan raja jadi kebingungan. Sejumlah penduduk kota Baghdad berkumpul di depan istana Baginda Raja Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebagian kasak-kusuk tidak jelas, sebagian lagi berteriak-teriak menuntut Abu Nawas ditangkap. Mereka protes baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya. "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak onta." Penduduk yang kasak-kusuk di depan istana itu rata-rata panik jika matahari Baghdad jadi dijual. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup berlama-lama di kolong langit Baghdad tanpa matahari? Jika pindah ke Zahu, mereka khawatir daerah ini tertinggal. Infrastruktur di sana kurang canggih dibanding infrastruktur di Baghdad. Pindah ke Bakhtaran enak, tidak jauh dari Baghdad, tapi bahasa penduduk di sana sulit dipelajari. Pokoknya pindah keluar Baghdad adalah masalah. Sementara bertahan di Baghdad jika tanpa matahari juga bukan perkara gampang. "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Baginda Raja sambil mengamati massa yang terus membeludak di depan istananya. "Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak." "Maksud kamu apa?" tanya Baginda Raja lagi dengan nada kaget. "Begini Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan buat rakyat bahwa selama menjabat sebagai khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam." "Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, 'Buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan.' Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Khorramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tidak bisa dimakan." Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid pun terdiam. Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tidak repot-repot lagi
bikin isu tidak masuk akal. Misalnya Baginda keturunan Mongolia, Baginda memusuhi ulama, Baginda membiarkan partai yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu, apa hubungannya dengan menjual matahari? Dengan pelan-pelan, Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa apa yang dianggap Baginda Raja sebagai prestasi nasional, tapi justru dianggap pemborosan serta membebani negara, adalah karena mereka terbiasa melihat semua prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tidak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi, apalagi jika cara melihatnya sambil bergelantungan. Tapi, kalaupun mata mereka tidak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar? Hati mereka terbuka. Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tidak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Baginda Raja Khalifah Harun ar-Rasyid kembali terdiam tidak mengerti penjelasan Abu Nawas. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal. Semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tidak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita makin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka. Masa di luar istana makin membludak, tapi Baginda Raja kali ini diam saja. Dia memberi isyarat membenarkan Abu Nawas. Jadi, boleh saya jual matahari? Besok Baghdad gelap, banyak rakyat bergelantungan. Aspal di jalan terlihat ketan. Penjahit yang pelit. Ada sebuah kota di sudut kota Baghdad. Ada seorang penjahit yang sangat profesional. Dia biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit ini menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang mahal. Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang tinggi. Dari hasil usahanya inilah, penjahit kini menjadi orang kaya. Dan suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda ini kan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu, mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, si penjual daging di desa yang tak punya banyak uang, tetapi tiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin. Dan lihatlah juga penjual sayur. Meskipun dia bukan orang kaya, tapi tiap hari dia bersedekah membagikan dagangannya kepada fakir miskin." Mendengar ucapan tersebut, si penjahit tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal inilah yang membuat pria miskin bertambah menjadi benci. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa penjahit yang kaya raya mempunyai sifat bakhil dan pelit.
sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit pun jatuh sakit. Akan tetapi, tak ada satupun dari penduduk desa yang peduli dan membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengolok-oloknya. Akhirnya beberapa hari kemudian, si penjahit pun meninggal dunia. Dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri segelintir orang, yaitu kerabatnya sendiri. Setelah kematian si penjahit, penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa. Dan mereka bertanya kepada penjual daging. Penjual daging itu berkata bahwa selama ini si penjahitlah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit meninggal, maka berhenti pula sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit. Begitu pula dengan si penjual sayur. Dia yang tadinya sedekah setiap hari, ini berhenti memberikan sedekahnya. Saat orang-orang bertanya kepadanya, tukang sayur menjawab bahwa uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahit yang diamanatkan kepadanya. "Kenapa kau tak memberitahu kalau uang itu milik si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini, si penjahit itu melarangku untuk memberitahu kepada kalian. Tapi karena dia sudah meninggal, ya maka aku berani memberitahukannya." Orang-orang desa pun semakin merasa bersalah mendengar tuturan dari tukang sayur. Si penjahit yang selama ini mereka kira pelit dan kikir, ternyata adalah seorang yang sangat dermawan. Dari kisah ini memberi kita pelajaran bahwasannya jangan menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik di hidupnya yang kita tidak mengetahuinya. Abu Nawas ungkap penyebab air laut asin. Raja sampai terbahak-bahak. Suatu hari, Baginda Raja merasakan suntuk. Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani sang raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi tepian pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. "Hai Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana, Paduka. Ia senantiasa di tempatnya." Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu, Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang, Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas.
Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh, ujar Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri, balas Abu Nawas. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin Abu Nawas, kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" Tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan, yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo lekas dibuang saja bendanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas," balasnya.